Selamat pagi, selamat siang, atau selamat petang Bapak Agustinus Adiartanto serta rekan-rekan sekalian yang mungkin menonton video saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Big Moreno dengan NIM 245314109 dari program studi informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tindak Kejahatan Dunia Maya Cybercrime dalam Kemajuan Teknologi Informasi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju bab 1, yakni pendahuluan. Pentingnya pemahaman tentang cybercrime di era digital adalah hal yang mutlak. Kita harus memahami cybercrime di era digital karena kasus tersebut lumayan marak di era sekarang ini, di mana semua orang hidup dan berkecimpung di dunia digital. Dan betapa pentingnya kita harus memahami dampak dan resiko yang ditimbulkan. Oke, yang kedua adalah tujuan makalah ini adalah menganalisis pola tindak kejahatan cyber dan upaya pencegahannya. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Ya, belakangan ini terjadi peningkatan atau pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat. Yang dulunya smartphone hanya untuk alat sarana komunikasi, sekarang bisa untuk menjadi sarana berinteraksi di dalam media sosial dan menyimpan berbagai data pribadi milik perorangan atau individu, dan tentunya data-data tersebut penting bagi kita. Oke, yang kedua, ancaman baru yang muncul akibat kemudahan akses informasi. Karena kemudahan akses informasi sekarang telah dicapai, maka ancaman baru muncul akibat hal tersebut. Ancaman tersebut yakni seperti pola kejahatan berbentuk cyber, seperti uh, pencurian data, pengeksposan data-data yang kita miliki, dan lain-lain masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah definisi cybercrime sebagai tindakan yang ilegal. Oke, cybercrime sendiri merupakan tindakan ilegal yang memanfaatkan teknologi, di mana semakin mudahnya informasi, semakin mudahnya orang mendapatkan suatu data. Cybercrime ini muncul, yakni kegiatan kriminal di dunia cyber, di mana kegiatan tersebut adalah tindakan yang ilegal dan memiliki tujuan yang dan bertujuan untuk merugikan seseorang demi meraup keuntungan pribadi. Oke, kita lanjut yang kedua, yakni kerumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan cybercrime. Oke, apa yang dimaksud dengan cybercrime? Cybercrime adalah pola tindak kejahatan yang bergerak di era digital. Dan poin yang kedua adalah mengapa hukum pemerintah lemah dalam menangani kasus ini. Dan yang ketiga, upaya pencegahan apa yang dapat kita lakukan atau dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari pola kejahatan cybercrime. Oke, dan kita langsung lanjut ke tujuan penelitian makalah ini, yakni yang pertama adalah menjelaskan konsep cybercrime, yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis cybercrime apa saja sih, dan yang ketiga adalah menganalisis dampak dari cybercrime, apa dampak yang disebabkan oleh cybercrime. Oke, selanjutnya adalah manfaat penulisan. Yang pertama adalah manfaat penulisan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cybercrime, dan yang kedua adalah meningkatkan kesadaran akan ancaman yang ada di dunia maya atau dunia cyber atau dunia digital, terserah teman-teman mau menyebutnya apa. Dan yang ketiga adalah upaya pencegahan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Oke, kita lanjut yakni ke ruang lingkup penelitian. Ini yang pertama, upaya pencegahan terhadap serangan cyber. Bagaimana sih upaya pencegahan terhadap serangan cyber di era digital ini? Dan yang kedua adalah pengertian kejahatan media sosial atau yang sering disebut dengan cybercrime. Oke, kita lanjut lagi. Kita memasuki bab 2, yakni landasan teori. Yang pertama adalah definisi cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Ya, benar sekali. Cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk meraup keuntungan pribadi dengan merugikan atau memanfaatkan pihak lain, atau sasarannya adalah pengguna-pengguna internet tersebut. Dan yang kedua adalah karakteristik cybercrime. Cybercrime sendiri memiliki dua karakteristik, yakni adalah seperti kejahatan kerah merah dan kejahatan cyber kerah biru. Kejahatan kerah merah sendiri adalah kejahatan yang menyerang. Oke, lanjut. Maaf ada gangguan sedikit tadi. Kejahatan kerah merah dan kejahatan cyber kerah biru. Cybercrime sendiri memiliki dua karakteristik, yakni yang biasanya disebut dengan tindak kejahatan kerah biru, yang meliputi tindak kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Sedangkan yang satunya adalah
kejahatan kerah merah, yakni tindak kejahatan yang terbagi menjadi 4 kelompok, yakni kejahatan birokrat, korporasi, malpraktek, dan ada juga kejahatan individu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, jenis-jenis cybercrime. Oke, kita masuki babak di mana jenis-jenis cybercrime. Yang pertama adalah phishing, sebuah link tautan yang berbahaya. Phishing adalah kegiatan memancing seseorang atau pengguna internet untuk memberikan data diri dan username serta kata sandinya. Phishing biasanya disasarkan kepada pengguna m-banking. Setelah pelaku mendapat user dan password, maka pelakunya akan menguras saldo yang ada di dalam akun m-banking tersebut. Jadi pengguna itu diminta untuk menginputkan username dan password ke dalam link palsu atau platform web yang sebetulnya itu bukan platform resmi, melainkan platform yang dibuat untuk pola kejahatan tindak cyber. Oke, yang kedua adalah cybercrime against person, yakni kejahatan cyber yang menyerang individu. Seperti yang pertama adalah pornografi, menyebar atau mendistribusikan atau mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Dan ada juga cyberstalking, yakni adalah kegiatan yang dilakukan untuk meneror dan mengganggu korban melalui email korban secara terus-menerus. Dan ketiga adalah cyber trespass, ada kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membuat hilangnya kendali atas data pribadi yang dimiliki seseorang, seperti breaking ke PC seseorang, web hacking, dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan mari kita masuki yang ketiga, jenis-jenis cybercrime yang ketiga, yakni adalah malware, adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Dan jadi umumnya malware diciptakan dengan tujuan membobol atau merusak software dan operating system. Malware yang terdiri dari berbagai macam, yaitu seperti virus, bom, dan trojan, dan masih banyak lagi, dengan tujuan untuk mencari kelemahan suatu software sehingga software tersebut dapat mengalami gangguan. Yang keempat, kita masuki ke bagian 4, yakni data forgery. Data forgery adalah memasukkan data pada data dokumen penting yang tersimpan di internet. Ya, modus kejahatan data forgery ada seperti itu, yakni memasukkan data dan dokumen penting seolah terjadi kesalahan pada data diri seseorang dalam suatu platform, sehingga korban akan memasukkan kata sandi dan nomor kartu kredit guna memvalidasi kembali data-data tersebut. Dan padahal data-data tersebut yang dimasukkan nantinya akan diambil oleh pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Dan yang kelima adalah cyber espionage. Cyber espionage biasanya digunakan untuk menyusup dan memata-matai suatu database milik pihak lain, biasanya ditujukan pada saingan bisnis atau perusahaan tertentu, guna melihat database atau rencana perusahaan yang ingin dituju. Seperti ibaratnya begini, kita memasuki penyimpanan database perusahaan lain untuk melihat apa sih yang akan proyek mereka lakukan. Dengan tersebut kita dapat mendapatkan informasi-informasi dan ya tentunya kita memiliki senjata untuk menjatuhkan suatu perusahaan atau saingan bisnis kita. Oke, kita lanjut ya. Ketujuh adalah carding, yakni pencurian data keuangan milik orang lain untuk meraup keuntungan pribadi. Ya, benar sekali. Tentunya ini sangat merugikan ya, karena carding merupakan kegiatan penyalahgunaan identitas maupun kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, seperti berbelanja menggunakan kartu kredit orang lain dan menggunakan fasilitas yang dimiliki orang lain secara ilegal. Oke, kita lanjut ke dampak cybercrime. Apa sih dampak yang ditimbulkan oleh cybercrime? Yakni yang pertama adalah cybercrime dapat menimbulkan finansial kerugian dan kerusakan reputasi seseorang ataupun perusahaan. Tentu saja cybercrime selalu menimbulkan kerugian baik finansial ataupun reputasi seseorang dan bahkan perusahaan. Dan yang kedua adalah dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban dan ancaman serius terhadap privasi. Biasanya korban mengalami trauma psikologi seperti mungkin gangguan mental atau mental yang tidak baik karena kerusakan privasi dan banyak hal lagi yang dapat menyebabkan trauma dan ancaman terhadap privasi yang kita miliki. Oke, kita lanjut lagi, yakni deskripsi data. Kali ini saya menggunakan 4 jurnal, yakni jurnal yang pertama adalah Anthony 2017 dengan judul Kejahatan Dunia Maya Cybercrime dalam Simak Online.
Hasil jurnal ini mengatakan bahwa mengatasi kejahatan termasuk cybercrime dapat dilakukan melalui pendekatan penal atau hukum pidana dengan menerapkan sanksi kepada pelaku. Yang kedua adalah jurnal yang kedua adalah Dudu Zainal Abidin 2015 dengan judul Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hasil jurnal tersebut adalah kejahatan komputer yang banyak terjadi seperti menjadi momok bagi para pengguna, maka untuk memperkecil angka kejahatan komputer dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Oke, kita memasuki ke deskripsi data yang ketiga, yakni adalah milik yang ditulis oleh Alciano Tigani, yakni yang berjudul cybercrime adalah kejahatan berbasis komputer. Kejahatan cyber, hasil jurnal ini adalah kejahatan cyber menjadi lebih ancaman bagi orang di seluruh dunia dan meningkatkan kesadaran tentang bagaimana informasi dilindungi dan mengetahui taktik yang digunakan penjahat cyber untuk mencuri informasi penting yang kita miliki. Dan yang jurnal keempat adalah Miko Aditya Suharto dan Maria Novita Apriani, yakni menulis jurnal yang berjudul Konsep Cyber Attack, Cybercrime, dan Cyber Warfare dalam Aspek Hukum Internasional. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa konsep-konsep cybercrime harus dipahami karena kegiatannya mengacu pada aspek hukum yang berbeda. Oke, sekarang kita masuki ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan kali ini adalah yang pertama, kajian pustaka atau kajian literatur. Jenis penelitian kajian pustaka ini atau literatur review ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan literatur terhadap pola yang relevan mengenai cybercrime. Metode ini saya pilih karena memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap perkembangan penelitian perspektif yang beragam mengenai fenomena cybercrime yang saya bahas ini. Dan sumber data yang saya pakai adalah jurnal ilmiah. Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal internasional yang memiliki reputasi dan di bidang keamanan cyber dan teknologi informasi. Dan berikutnya, ini adalah teknik pengumpulan data, yakni pencarian seperti editing, lalu organizing, dan finding data. Dan yang keempat adalah teknik analisis data. Saya menggunakan teknik analisis deskriptif dan diagnosis, yakni di mana deskriptif sendiri adalah metode kualitatif untuk menggambarkan suatu fenomena seperti cybercrime dan tindak kejahatan atau intinya pola-pola cybercrime secara rinci, sedangkan diagnosis adalah jenis analisis yang bertujuan untuk mencari penyebab di balik suatu fenomena dan masalah yang teridentifikasi di dalam data. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yakni perkembangan dunia cyber. Di bab 4 ini, pembahasan ini, poin yang pertama adalah perkembangan dunia cyber. Perkembangan dunia cyber menjadi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi-aksi cybercrime dan mengakibatkan pola kejahatan berkembang biak secara pesat di dalam perkembangan dunia cyber ini. Serta perkembangan dunia cyber juga menyebabkan seolah-olah dunia ini tanpa sekat dan dinding pemisah yang sering disebut dengan cyberspace menurut William Gibson 1984. Dan cyberspace seolah menciptakan apa yang disebut dengan dunia tanpa batas atau bisa disebut the borderless world. Setiap orang, siapa saja, dapat masuk dan bergabung ke dalamnya, siapapun, dimanapun, dan kapanpun dia. Menurut Abidin 2015. Dan poin yang kedua adalah penegakan hukum yang dilakukan. Apa sih penegakan hukum yang dilakukan? Yakni tindakan yang dilakukan pemerintah adalah menangani kasus cybercrime dalam masyarakat ini yang dengan dilandasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Menurut Anthony 2017, cara penegak hukum yang benar-benar profesional selain itu adalah penegakan hukum cybercrime melakukan anggaran yang cukup besar. Ya, dapat kita pahami bahwa untuk melakukan penegakan hukum secara benar-benar dan efektif terhadap cybercrime itu membutuhkan dana dan anggaran yang cukup besar. Dan otomatis penanganan cybercrime penanganan pemerintah terhadap cybercrime karena membutuhkan anggaran yang besar, sehingga mengurangi keefektifan penanganan tersebut karena mengingat bahwa Indonesia memiliki anggaran yang cukup kecil di bagian cyber. Dan mengingat juga banyaknya faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana cybercrime, seperti tidak adanya laboratorium forensik di Indonesia, maka kita harus menyelesaikan kasus tersebut di luar negeri. Hal tersebut adalah hal yang disampaikan oleh Anthony tahun 2017 dalam jurnalnya. Oke, kita masuk ke poin ketiga ini. Pencegahan apa sih yang dapat dilakukan oleh masyarakat mengingat banyaknya faktor yang menghambat
dalam penegakan hukum pidana cybercrime, yakni adalah dengan edukasi konsensus masyarakat, terus langkah-langkah preventif seperti kata sandi yang kuat, verifikasi situs dan update software guna mengamankan atau dapat menemukan kejanggalan yang terjadi pada sistem cyber yang kita miliki, dan juga perlindungan data seperti backup data, enkripsi data untuk menghindari sabotase cyber. Itu adalah yang disampaikan oleh Abidin 2015. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi dan internet. Tentunya benar sekali. Dengan perkembangan aplikasi dan internet, cybercrime dapat mencari celah dan melakukan tindak kejahatan sesuai yang mereka inginkan. Dan kita masih ke daftar pustaka, yakni zona yang pertama adalah Abidin, kejahatan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua adalah Anton tahun 2017, yakni kejahatan dunia maya cybercrime dalam simak online. Dan yang ketiga adalah Kataren E 2016 cyber, yakni cyberspace dan cyber law, Journal Times, yang ditulis oleh Suharto M.A dan Apriani M.N. Konsep cyber attack, cybercrime, dan cyber warfare dalam aspek hukum internasional dan risalah hukum halaman 98 serta 107. Dan sekian presentasi dari saya tentang makalah yang berjudul tindak kejahatan media sosial atau cybercrime dalam kemajuan teknologi informasi. Sekian, terima kasih.